Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangha para biku. Ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputta. Pada saat itu, para penduduk Kalama di Kesaputta telah mendengar. Dikatakan bahwa Petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya, telah tiba di Kesaputta. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut. Bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahan, tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, sempurna menempuh sang jalan, pengenal dunia, pemimpin terbaik bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan, yang suci. Setelah merealisasikan dengan pengetahuan langsungnya sendiri, dunia ini bersama dengan para dewa, Mara dan Brahma, populasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para dewa dan manusia, beliau mengajarkannya kepada orang lain. Beliau mengajarkan Dhamma yang baik di awal, baik di pertengahan, dan baik di akhir. Dengan makna dan kata-kata yang benar, beliau mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali menemui para arahan demikian. Kemudian, para penduduk Kalama di Kesaputta mendatangi Sang Bagawa. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa saling bertukar sapa dengan beliau, dan ketika mereka telah mengakhiri ramah tamah itu, kemudian duduk di satu sisi. Beberapa memberi penghormatan kepada beliau dan duduk di satu sisi. Beberapa menyebutkan nama dan suku mereka dan duduk di satu sisi. Beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa, Bhante, ada beberapa petapa dan Brahmana yang datang ke Kesaputta. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Tetapi kemudian beberapa petapa dan Brahmana lainnya datang ke Kesaputta, dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu, Bhante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya, dan yang mana yang berbohong. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, oh penduduk Kalama, adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keragu-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah oh penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir, petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini, jika diterima dan dijalankan, akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama, ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan, atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bhante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bhante. Bagaimana menurut kalian,
para penduduk Kalama. Ketika kebencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bhante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bhante. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama? Ketika delusi muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bhante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi, dikendalikan oleh delusi, pikirannya dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bhante. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, Bhante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bhante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana, Bhante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan, atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah, para penduduk Kalama, ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir, petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini, jika dijalankan dan dipraktikkan, akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya, adalah karena alasan ini maka hal ini dikatakan. Marilah, para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir, petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini, jika dijalankan dan dipraktikkan, akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama? Ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bhante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan,
pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bhante. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama? Ketika ketidakbencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bhante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa kebencian, tidak dikendalikan oleh kebencian, pikirannya tidak dikuasai oleh kebencian, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan, dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bhante. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama? Ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bhante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak terdelusi, tidak dikendalikan oleh delusi, pikirannya tidak dikuasai oleh delusi, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan, dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bhante. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bhante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bhante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bhante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah, para penduduk Kalama, ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir, petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini, jika dijalankan dan dipraktikkan, akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya, adalah karena alasan ini maka hal ini dikatakan. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu, yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, dengan pikiran yang dipenuhi dengan belas kasihan, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan altruistik, dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, demikian pula dengan arah kedua,
ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri, ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor, dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain, dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini, dalam kehidupan ini, aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka, karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku, karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor, dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah Sang Bhagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan, hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Siswa mulia ini, Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali Bante, bagus sekali Bante. Bante telah menjelaskan Dhamma dalam banyak cara, seolah-olah menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan, agar mereka yang berpenglihatan baik dapat melihat bentuk-bentuk. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Sudilah Sang Bhagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami.